Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Senang sekali saya kembali Ustadz Abi Gifran menyapa para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada. Insya Allah kali ini kita akan membahas tafsir dan mendengarkan tausiah dengan tema larangan menciptakan hoax. Insya Allah tausiah serta tafsir akan dibawakan oleh guru kita, diantaranya Kiai Haji Syamsul Ma'arif, yang kedua Kiai Iman Fadlur Rahman, dan yang ketiga Kiai Ridwan Husain. Dan insya Allah juga para jamaah boleh mengajukan pertanyaan di segmen 4. Nanti kita akan ada ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Selain itu kita juga akan saling berbagi ilmu dengan para guru-guru semua. Sebelumnya hari ini Cahaya Hati berada di Masjid Al Hidayah, tepatnya di Duren Jaya, Kampung apa Bu? Kampung Cerewet. Bisa jadi kagak orangnya cerewet-cerewet ini. Enggak, insya Allah cerewetnya masuk surga. Amin ya robbal. Boleh saya tanya, ini dari majelis talim mana? Majelis Taklim Al Hidayah, Kampung Cerewet, Bekasi Timur. Alhamdulillah. Suara ibu-ibu banyak, kompak banget nih, bapak-bapak ada orangnya. Pak. Bapak-bapak dari masjid mana? Al Hidayah. Bapak-bapak juga dari Masjid Al Hidayah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua bisa mengundang kami di tempat ini, mudah-mudahan berkah. Amin. Nah baik, sebelum kita berbincang-bincang dengan para guru-guru kita semua yang sudah ada di tengah-tengah kita, mari sebelumnya kita saksikan tayangan yang berikut ini. Kekesalan dan emosi warga desa Rejowinangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terhadap Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin sudah pada puncaknya. Dari video amatir yang beredar di media sosial, terlihat warga menggeruduk padepokan yang akhirnya ditutup itu. Pimpinan Padepokan Gus Samsudin dicurigai melakukan penipuan berkedok agama dalam mengobati pasien yang datang berobat. Selain itu, aksi pamer kesaktian yang dilakukan Gus Samsudin pada akun YouTube-nya juga dituding hanyalah trik sulap setelah dibongkar oleh pesulap merah. Pengobatan tradisional yang asli itu malah tercemarkan dengan para pengobat tradisional yang pakai trik sulap ini untuk pengobatan. Kasihan pasiennya. Ya, udah cukup jelas ya. Ini aduh keris, udah mana budaya, ya kan? Dijadikan untuk penipuan. Kasihan orangnya loh, lagi sakit, bukannya diobatin, bukannya dibantuin pakai obat-obat tradisional. Pengobatan tradisional kan banyak pengobatan tradisional yang bener ya. Baik pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, ini tayangan lagi viral banget, sampai nenek-nenek pada tahu. Ada yang begitu, ada. Bahkan sampai dia membuat warna beda sendiri. Ada nggak yang pakai baju merah di sini? Ada yang kudungan merah, ada. Ini temennya bukan? Bukan ya. Ini tayangan begitu viral, saya akan bertanya kepada guru-guru kita semua, terlebih kepada Kiai Syamsul terlebih dahulu. Guru, Kiai Syamsul, mohon tanggapannya dari VT atau tayangan berikut tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibnu Qudamah, seorang ulama besar bermadhab Hambali. Beliau menjelaskan tentang sihir. Beliau mengatakan sihir itu antara lain adalah azaim, jimat-jimat, wa ruqo. Apa ini? Ruqyah itu. Tapi ghairu syar'iyah. Ruqyah yang ghairu syar'iyah. Jambe-jambe. Lalu uqadun, ikatan-ikatan, bundelan-bundelan, tu'assiru al-abdana wal quluba, yang bisa memberikan pengaruh kepada anggota badan dan hati.
Fayumradu, maka sebab itu orang bisa jadi sakit. Wa yuktalu, orang itu bisa juga mati. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zauji, gara-gara itu pula orang bisa cerai suami istri. Nah, oleh karena itu ketika kita membutuhkan sesuatu, misalnya pengobatan, alangkah baiknya kita datang ke dokter. Kalau tidak bisa, datang kepada ahli hikmah yang memang orang tersebut masyhur, dikenal dengan ilmu hikmahnya, mempunyai kelebihan mengobati, tetapi dengan cara-cara yang syar'i. Misalnya sekarang ada ruqyah syar'iyah. Rasulullah SAW juga pernah terkena santet, terkena sihir. Gara-gara orang Yahudi itu ngambil sisir, lalu dengan rambutnya Rasulullah dimasukkan dalam sebuah tempat diikat, ada 11 ikatan, ditaruh dalam satu sumur. Akhirnya Rasulullah terkena sihir, sakit. Didatangi oleh malaikat. Dikasih tahu bahwa itu adalah perbuatan sihir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasikin idza wa min syarrin nafasati fil, minta perlindungan min syarrin nafasati fil uqad, dari para tukang-tukang sihir fil uqad tadi yang sudah membuat ikatan-ikatan tersebut. Alhamdulillah, begitu dibacakan surah Al-Alaq juga surah An-Nas, langsung ikatannya bisa dibuka, Rasulullah sembuh. Masya Allah. Artinya kalau kita kok terpaksa mau berobat dengan mendatangi orang yang pintar ahli hikmah, kita harus tahu dulu siapa dia. Bagaimana dia cara pengobatannya, sesuai dengan syariah atau tidak. Kalau ternyata kok bertentangan dengan syariat, maka harus ditinggalkan. Masya Allah, terima Jangan kasih. sampai kita tergolong orang yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, man ata kahinan au sahiron, barang siapa yang suka mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, kemudian ia membenarkan ucapannya, maka orang itu dianggap kafir bima anzalallah, bima unzila, dengan apa yang telah diturunkan ilan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Guru kita Samsul. tinggalkan yang sesuatu yang bertentangan dengan syar'i. Baik, kita ke Ustadz Iman. Ustadz Iman, bagaimana lalu Islam memandang sihir itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sihir dalam agama Islam adalah perbuatan yang tercela. Ya, oleh karena itu, ya mereka yang mempelajarinya, ya hukumnya haram. Mereka yang mempercayainya, ya bahkan mengikutinya juga masuk ya ke dalam
ya hukum haram. Oleh karena itu, karena sihir ini masuk ke dalam perbuatan yang tercela, sehingga kita pun juga harus menghindarinya. Karena bagaimanapun para jamaah sekalian, bahwa sihir ini bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sihir ini tadi sudah disampaikan, bukan persoalan yang baru yang sekarang sedang viral, tapi sudah ada sejak zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum zaman Nabi kita pun sudah apa? Sudah ada. Bahkan pada zaman ketika kita masih kecil pun juga sihir sudah apa? Sudah ada. Nah, ini kan sihir seringkali kalau di kita ini disebut dukun ya. Meskipun akhirnya ada dukun-dukun yang tidak menggunakan ilmu sihir, akhirnya mereka menolak. Nah, makanya kalau nanti ada istilah dukun, dukun yang kita maksud di sini adalah dukun yang mempraktekkan ilmu-ilmu apa? Ilmu sihir. Kalau dukun beranak, dukun urut, itu mah bukan, tidak masuk ke dalam ranah ini. Karena kita pun juga nih Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan dulu lahirnya di mana nih? Dukun jangan-jangan ini. Ini kan kita produk-produk dukun beranak dulu. Terima kasih Kiai Imam. Allah alam. Masya Allah. Lanjut kita ke Kiai Ridwan. Kiai Ridwan, melihat tayangan tadi, bagaimana nih kita sebagai masyarakat yang akhirnya kadang-kadang opini kita digiring pada sesuatu yang kita melihat salah satu di antara mereka merasa benar. Kita tidak tahu, padahal keduanya belum tentu benar juga. Nah, kita pandangannya sebagai masyarakat harus seperti apa? Jangan sampai kita terpedaya dengan akhirnya itu malah menjauhkan kita iman kepada Allah. Baik, para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir itu berasal dari kata sahiro yasharu sihron, mengelabui, menipu, menyamarkan. Jadi ketika seseorang melakukan aksi sihir, maka itu hakikatnya itu adalah tipuan belaka, samaran. Kita yang melihat seakan-akan itu adalah kenyataan, padahal tidak demikian. Nah, menurut Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, sihir itu menempatkan seseorang kepada kekufuran. Yang pertama, dia menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencari tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sihir itu kan berarti kita meyakini ada kekuatan lain yang lebih hebat, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, yang bisa segala-galanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyerempet kepada kemusyrikan. Yang kedua, sihir itu membawa seseorang seakan-akan meyakini bisa mengetahui alam gaib. Sesungguhnya alam gaib itu tidak ada bisa yang tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dia bakalan mati. Itu kan perkara gaib. Kematian perkara yang gaib. Enggak tahu kita ini lahir di mana, meninggal di mana. Yang kedua, wa ma tadri nafsun maza taksibu goda. Atau dibalik tadi, wa ma tadri nafsun maza taksibu goda, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu akan terjadi apa pada esok hari, perkara yang gaib. Jangankan esok hari, nanti nih selepas kita taklim begini, apakah ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Bu? Wallahu a'lam. Nabi saja ditanya tentang hari kiamat, Nabi nggak tahu. Nah itu, untuk meluruskannya gimana kita kembali kepada Al-Quran. Jangan main kepada yang menyerempet kepada kesirikan, kemusyrikan, main sihir. Na'udzubillah. Terima kasih. Wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa syifaa wa Warahmah. kembali kepada Al-Qur'an. Terima kasih, Kiai Ridwan. Jangan ke sihir tapi ke Al-Qur'an. Demikian. Baik, terima kasih. Saya ke Kiai Syamsul Ma'arif. Kiai, lebih kepada pelakunya. Bagaimana menyikapi seseorang yang mereka melakukan praktek sihir? Ya, ini bagian tugas para dai, para kiai. Kita ini hidup bersama-sama di negeri yang kita cintai. Ketika kita menemukan orang yang melakukan kekeliruan, orang yang melakukan kesalahan, sekalipun kesalahannya itu dianggap kesalahan besar dalam pelanggaran agama, maka kewajiban kita harus mengajak supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Demikian pula ada caranya mengajak itu. Jangan sampai saling menjatuhkan. Jangan sampai saling menghina satu dengan yang lain. Ayo, kalau ada yang keliru, kita datangi ke rumahnya. Bang, atau Pak, apa yang Bapak lakukan itu salah, bertentangan dengan agama. Kita harus melakukan dakwah dengan cara yang baik. Sebaliknya kalau dicemarkan, diejek, dihina, wah, bukan malah dia ikut ke jalan yang benar, malah ngajak berantem. Jadi kalau ada orang saling berantem, Masya Allah. cari pengaruh, wow, sama-sama nggak benernya itu. Terima Karena kasih, saling Guru. menjatuhkan. Kita ajak dengan cara yang baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dari apa yang guru kita tadi sampaikan, kita mampu mengamalkan untuk hidup muasyarah bil ma'ruf, ada dalam musyawarah kebaikan agar mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan dengarkan kajian tafsir dari guru kita Kiai Syamsul Ma'arif. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.